Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di perkuliahan e-learning di Teknik Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di bab yang sebelumnya, yaitu bab 9. Kali ini kita menuju ke bab 10, di mana bab ini merupakan bab bagian yang terakhir dari bab pengelolaan alat input-output, yaitu alat input-output yang keempat. Pengelolaan alat input-output yang keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke materi pengelolaan alat input-output yang ke bagian keempat. Yang pertama, sebentar. Oke. Yang pertama adalah penyimpanan magnetik atau magnetic storage. Fungsi menyimpan informasi dari komputer, biasanya berbentuk berkas. Berkas itu atau bisa berupa data seperti itu, secara magnetik. Jadi ini bersifatnya atau prosesnya itu magnetik. Ada beberapa jenis dari penyimpanan magnetik itu. Ada pita magnetik, ada disk atau hard disk, kemudian ada disket. Nah, bagi kalian yang masih ingat atau masih bisa merasakan yang namanya disket, jadi disket itu bentuknya kotak, ada bukaannya di atasnya itu nanti kalau dibuka akan kelihatan pita hitam. Nah, jadi pita hitam bentuknya bulat, nanti sebagai penyimpanan data di dalamnya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang pertama kita menuju ke pita magnetik, di mana pita plastik yang dilapisi dengan bahan magnetik dalam ukuran yang tipis sekali. Pita digulung dalam dua roda, baik secara terpisah maupun satu rumah atau satu katrit atau satu kaset. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada gulungan. Nah, ini ada pita yang masuk ke dalam gulungan ini. Kalau ini biasanya istilahnya sudah lama ya, bentuknya lama. Jadi sebelum ada disket dan sebelum ada hard disk, seperti itu. Jadi kalau kalian pernah melihat film, kemudian ada sistem pengambilan gambar itu masih menggunakan roller, kayak pita kaset besar kayak itu, muter, yang satu roda muter, yang satu rodanya ya muter tetap tapi kecepatannya berbeda. Nah, itu perekamannya menggunakan pita tersebut. Nah, pita magnetik. Kemudian informasi disimpan dengan mengubah-ubah keadaan magnet pada pita tersebut. Kemudian penyimpanan berlangsung secara serial, sehingga pembacaan kembali harus dilakukan dengan memutar roda untuk mencari tempat simpan. Seperti itu. Jadi penyimpanannya secara serial, mulai dari gulungan yang pertama sampai gulungan yang terakhir itu nanti disimpan secara berurutan. Nah, berbeda lagi dengan hard disk atau floppy disk. Ya, bentuknya hard disk itu sama dengan bentuknya berupa piringan. Hard disk keras, floppy disk lunak. Jadi hard disk itu piringannya itu terbuat dari logam. Nah, kalau floppy disk itu piringannya terbuat dari plastik ya. Plastik. Biasanya hard disk terbuat dari satu atau beberapa piringan aluminium yang dilapisi bahan magnetik. Nah, kalau kalian pernah membuka hard disk, di dalamnya ada piringan, ada tumpukan beberapa piringan, itu nanti itu dilapisi dengan bahan magnetik. Kalau hard disk terdiri atas beberapa piring, maka piringan itu berputar pada satu sumbu yang sama. Nah, floppy disk terbuat dari satu piring plastik, yang dilapisi bahan magnetik. Nah, floppy disk itu kayak disket itu. Nah, karena serupa, mereka dapat disebut dengan disk saja. Yang selanjutnya adalah penulisan dan pembacaan. Penulisan dan pembacaan dilakukan melalui hulu tulis baca yang dapat bergerak. Nah, ini adalah istilahnya readernya. Nah, ini hulu yang bisa membaca disk tersebut. Nah, hulu ini ya, ini ada hulu dan ada hulu. Nah, ini bisa bergerak. Jadi bergeraknya itu ke pusat lingkaran disk menuju ke bagian paling luar
di piringan tersebut, seperti itu. Jadi bisa keluar, bisa ke dalam, seperti itu. Setiap permukaan disk dibaca oleh satu hulu tulis baca. Nah, ini jadi satu piringan disk itu satu hulu tulis. Nah, ini ada 3 piringan, berarti ada tiga hulu tulis. Semua hulu terikat pada satu sumbu sehingga bergerak sama ketika menulis dan membaca, seperti itu. Jadi hulunya ini dalam satu ikatan. Nah, ini satu gerakan gitu ya. Itu. Pada disk yang banyak piring, biasanya permukaan terluar tidak digunakan untuk menyimpan, seperti itu. Jadi kalau hard disk itu punya banyak piringan, biasanya disket yang paling luar atau piringan yang paling luar itu biasanya tidak digunakan untuk menyimpan, atau mungkin diberikan jarak lapisan magnetiknya itu tidak sampai luar tapi masuk ke dalam dikit. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi tidak sampai sini, mungkin nanti magnetiknya hanya segini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di dalam piringan itu ada lintas, ada sektor, ada blok, dan ada silinder. Nah, yang pertama lintas. Penyimpanan pada disk dilakukan pada lintas berbentuk lingkaran konsentrik di permukaan disk. Nah, ini salah satunya. Ini lintasnya. Jadi satu lintas, dua lintas, ini satu lintas, dua lintas, tiga lintas ketiga, lintas keempat, 5, 6, 7, dan 8, seperti itu. Sektor. Setiap lintas dibagi lagi menjadi sejumlah sektor yang sama panjang. Nah, penyimpanan informasi terjadi pada sektor, dan setiap sektor dapat menyimpan sejumlah bait, misalnya 512 bait. Nah, seperti itu. Kemudian ada blok, di mana satu blok terdiri atas satu atau lebih sektor bergantung kepada sistem operasinya tersebut yang dipakai ketika membaca suatu hard disk tersebut. Proses penyimpanan berlangsung secara blok demi blok. Nah, kemudian bloknya itu ini tadi lintas ya, lintas ini yang kuning ya, maaf ya. Jadi lintas itu yang berwarna kuning, satu lintasan, lintasan ke satu, lintasan kedua, seperti itu. Nah, kalau sektor itu yang ini, yang pembagian, ada sektor 1, 2, 3. Nah, ini sektor 1, sektor 2, sektor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini adalah sektor. Nah, setiap sektor itu mempunyai beberapa blok. Nah, ini ada blok 1, 2, 3, 4, seperti itu. Nah, proses penyimpanan berlangsung secara blok demi blok. Kemudian ada silinder, semua lintasan sama letak pada semua piring disebut adalah silinder. Semua lintasan sama letak. Nah, semua lintasan sama letak. Lintasan ini tadi ya, ini lintasan. Nah, ini kalau semua lintasan ini, nah, itu disebut silinder. Itu. Oke, baik. Menuju ke waktu akses, lintas diberi nomor urut sesuai dengan letak lintas dan disk di dalam disk ya. Kemudian ada lintas di tepi piring dan ada lintas di tengah piring. Nah, tadi ada lintas di tengah piring ini, lintas ini, ada juga ada lintas di pinggir piring. Itu. Hulu baca bergerak bolak-balik dari tepi piring menuju ke tengah piring melewati lintas tadi. Nah, waktu akses itu sama dengan adalah A, meliputi waktu untuk menemukan lintas, menstabilkan hulu, menemukan sektor, dan menulis atau membaca. Nah, A itu bisa termasuk T, S, L, dan D. Nah, jadi A itu adalah jumlah dari T, S, L, dan D. Itu. Waktu mantap pakai P ya, bukan B ya. Bukan mantap, tapi mantap. Hulu harus bergerak cepat dan langsung berhenti. Jadi langsung set gitu. Nah, ketika berhenti, hulu itu bergetar. Diperlukan waktu mantap S untuk hulu menjadi mantap. Maksudnya ketika sampai di satu lintasan tertentu, set,
Nah, itu diperlukan waktu S ya. Waktu S tadi apa? Waktu S tadi adalah waktu stabil. Nah, istilahnya kayak gitu. Waktu stabil itu waktu stabil membacanya. Nah, ketika berpindah kan otomatis ada gerakan. Nah, ketika sampai pada lintasan tertentu, dia membutuhkan waktu S atau waktu untuk menstabilkan hulu tersebut di saat dia berada di lintasan tersebut. Nah, itu. Kemudian ada waktu cari. Waktu cari adalah waktu yang diperlukan hulu untuk mencapai lintas yang dituju. Jika mencapai satu lintas memerlukan waktu B, maka T1 atau untuk menuju ke lintasan 1 itu adalah B. Nah, jadi diperlukan waktu B. Dari lintasan 1 ke lintasan kedua itu membutuhkan waktu 3 detik. Maka untuk waktu atau T1 atau T lintasan 1 itu adalah 3 detik. Untuk melewati N lintas diperlukan waktu cari sebesar Tn atau Nb. Nah, kalau misalnya lintasannya waktunya itu 3 detik setiap lintasan, nah ada 3 lintasan atau 4 lintasan yang dilalui, maka ya 3 kali berapa lintasan tersebut. Waktu cari dan waktu mantap. Nah, gerakan hulu ini, gerakan hulu kan dari sini, dari tengah piring ke pinggir, seperti itu. Nah, cari sampai stabil diperlukan waktu. Nah, ini untuk mencari waktu sampai dianya stabil, misalnya berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang paling pinggir. Ini dia membutuhkan waktu berapa ditambah dengan waktu sampai dia membutuhkan waktu stabil. Jadi waktu sampai ke lintasan ditambah waktu untuk menstabilkan dia. Nah, seperti itu. Jadi NB plus S. Seperti itu. Rata-rata waktu. Jika disk memiliki W lintasan atau W lintas, maka waktu cari merupakan deret hitung dari 1 sampai W. Nah, W lintas misalnya W itu ada 5 lintas, berarti dia mempunyai lintasan 1 sampai lintasan ke 5, seperti itu. Melalui deret hitung, jumlah semua waktu cari dapat dihitung. Nah, semuanya pasti dapat dihitung. Jika jumlah semua waktu cari dibagi dengan banyaknya lintas, maka diperoleh rata-rata waktu adalah seperti ini. Nah, waktu rata-rata adalah W-1, W itu adalah jumlah lintasannya, per W dalam kurung B dalam kurung W plus 1 per 3 plus S. Seperti itu. Nanti B itu apa? B tadi apa? Nah, B adalah waktu cari. Kalau S tadi adalah waktu untuk menyesuaikan stabilnya. Seperti itu. Ini waktu cari. Ini adalah rumusnya. Oke. Waktu latensi. Jadi waktu latensi adalah waktu yang diperlukan untuk menemukan sektor bergantung pada rotasi dan sektor perlintas. Waktu latensi untuk satu sektor ya itu adalah R per M. Ya, misalnya latensinya itu untuk satu sektor itu R per M. Nah, itu rumusnya. Rata-ratanya waktu latensi adalah sebagai berikut nih. R per M, kemudian 0 sampai berapa, maksudnya itu adalah ini berapa sektornya. Nah, kemudian dalam kurung M-1, M adalah sektor perlintasannya. Nah, kemudian per M. Seperti itu. Ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini. R-2 dikurangi R per 2M. Seperti itu. Waktu akses. Jika waktu tulis dan baca adalah masing-masing, ya, jadi masing-masing itu disk. Ya, ada beberapa disk yang dia mempunyai kecepatan baca lebih banyak, ada yang mempunyai kecepatan baca yang lebih rendah, seperti itu. Maka waktu akses untuk tulis dan baca read and write adalah masing-masing A ini T, S, L, D. Nah, D ini tergantung disknya masing-masing. Itu biasanya waktu tulis lebih lama daripada waktu baca. Iya, kalau menuliskan otomatis dia menanamkan data, menuliskan data di dalam disk tersebut. Kalau membacakan hanya melihat saja, istilahnya seperti itu. Pengendali disk. Untuk satu perangkat disk itu ada ini pengendalinya. Nah, ini kalau menurut EIDE, Enhanced Integrated Drive Electronic, itu mengenali sampai 4 disk. Tiap disk berkapasitas 137 gigabit.
kecepatan transfer data sampai 66 bit per detik. Kemudian ada SCSI, Small Computer System Interface, kecepatan transfer sampai 160 megabit per detik. Untuk beberapa perangkat disk, misalnya itu ada RAID, nah itu ada Redundant Array of Independent Disk. Kemudian ada mengatur beberapa perangkat disk, kemudian ada level 1 mirroring, ada backupnya, dan ada stripping, memecah data, instruksi, informasi ke beberapa disk. Nah, jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang berada di dalam disk, seperti itu. Yang selanjutnya adalah algoritma pengakses lintas pada disk. Fungsinya itu ketika komputer itu memiliki banyak pengelolaan, otomatis ada antrian dalam pembacaan atau penulisan dari sebuah disk. Nah, misalnya terjadi antrian di hulu, antrian di lintas ya. Antrian di lintas itu seperti ini. Jadi ada 13, ada 46, 65, 27, 95, 82, 9, 17 sampai 7. Nah, ada sejumlah algoritma untuk melayani permintaan akses tersebut. Yang pertama adalah algoritma PTPD, sama dengan algoritma yang prosesor itu tadi ya. Ya, tapi ini mungkin lebih sederhana dan lebih banyak. Sederhana untuk caranya membaca saja. Nah, yang pertama adalah PTPD, first come first serve. Contohnya antrian tersebut. Nah, ini ada beberapa antrian ya. Nah, ini. Nah, kemudian letak hulunya, letak tengahnya itu ada di antrian ke-50. Nah, jadi antrian ke-50 itu dia berada di hulunya, maksudnya di pusat disknya. Nah, itu. Maka kalau misalnya dengan menggunakan PTPD, nah itu antriannya sesuai dengan urutan antrian yang datang. Nah, dari 50 ke 13 dulu. Nah, dari 50 13, kemudian menuju kemana? Setelah 13 setelah 46, langsung menuju ke 46 sini. Ya, sini. Nah, setelah itu ke 65, masuk ke 65 sini. Kemudian 27, balik lagi ke sini. Sampai akhirnya ke 7. Nah, ini adalah 7 di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah algoritma PTPD. Banyak lintasan yang dilalui adalah misalnya dari 50 ke 13 itu 37 lintasan. Tinggal dikurangi aja. Nah, seperti itu. Maksudnya kan dari hulunya kan 50, pusatnya 50. Jadi 50 ini nanti menuju ke 13 dulu. 50 ke 13 itu berapa lintasan? 37. Seperti itu. Nah, kemudian dari 13 ke 46, 46 ke 65, 65 ke 27. Nah, maksudnya 65 ke 27 itu ya arahnya seperti itu. Jadi jika di total itu adalah 725 lintasan. Nah, algoritma yang kedua adalah algoritma pungut. Nah, contohnya seperti ini tadi sama ya, hulunya di sini. Jadi langsung menuju ke bagian yang tertentu saja. Nah, misalnya dari 50 ke langsung ke 13 ya, karena 13 itu awal dari algoritma atau awal dari antrian data, dia menuju ke 13 dulu, 13. Dari 13 langsung ke 65. Jadi istilahnya dilangkahi satu antrian, langsung ke 65. Dari 65 langsung ke 95. Nah, dari 95 langsung ke 9 sini, 9 sini. Dari 9 itu langsung ke ke 1. Nah, kenapa ke 1? Karena kalau ke 17 ini otomatis balik lagi ke sini. Nah, nanti biar tidak bolak-balik. Jadi pungut itu biar fungsinya searah saja. Nah, kalau dari 9 ke 17 itu masih masih arahnya sudah dilewati, dari misalnya ini dari 95 ke 9, ini kan melewati 17, 52, 53, 17 lagi. Nah, seperti itu kan sudah dilewati. Nah, maka langsung menuju ke 1 saja, karena 1 itu sudah tingkatannya dari sektornya itu sudah sektor di bawahnya, seperti itu, urutan ke bawahnya. Nih, nah, kan kalau jika dilihat itu kan urutannya sudah di bawah sini, menuju ke 1 ini.
Setelah 1 ini langsung ke kemana ini? Nah, ke 98 ini. Nah, karena apa? Karena dari 82 ini nanti ini tadi sudah tercover ke sini. Nah, langsung ke 98. Jadi nanti melihat mana yang satu arah yang sudah dilewati. Nah, tapi tahapannya itu tahapan ke bawah ya. Maksudnya dari 52 ke 13, kemudian ke 65, ke 95 seperti itu. Nah, jadi dari 50 ke 13 itu yang dipungut itu yang apa? Maksudnya yang dipungut itu yang dilangkai. Nah, ada 46, 27, 17, 13. Nah, ini kalau jika dijumlah, maksudnya dijumlah ini tidak diapakan, ya, tidak diapa-apakan, hanya dilangkai saja. Nah, yang dihitung adalah yang ini. Nah, 50 ke 13, 37 lintasan. 13 ke 65, 52 lintasan. 65 ke 95, 30 lintasan. Nah, karena dipungut ini tidak masuk dalam hitungan lintas. Dia istilahnya gini, dia melewati tinggal mungut aja. Oh, tinggal melihat seperti itu. Nah, panjang lintasan tadi dijumlah hasilnya 350 lintasan. Jadi kalau menggunakan algoritma ini itu bisa lebih cepat lagi. Yang dilewati hanya 310 lintasan. Kalau tadi kan 700-an lintasan. Kemudian algoritma selanjutnya adalah WCTD, waktu cari terpendek dipertamakan. Nah, otomatis dari hulunya karena letak hulunya 50, nah ini di searching atau di sorting bagian mana yang lebih pendek. Nah, yang lebih pendek adalah 1 ini. Oh, maaf. Maksudnya bagian terpendek itu bagian terpendek dari hulunya yang paling dekat dengan hulu, gitu ya. Jadi maaf, jadi bukan yang terpendek dari antrian. Jadi yang terdekat dengan hulu 50 karena hulunya itu 50, jadi yang terdekat adalah 52. Jadi ke 52 dulu, kemudian langsung ke 53. Nah, seperti itulah. Nah, nanti bisa dicari sendiri. Nah, ini dari 50 ke 52 2 lintasan, 52 ke 53 1 lintasan, sampai terakhir ke 95 ke 98, yaitu adalah 152 lintasan, lebih singkat lagi. Oke ya. Jadi kalau menggunakan waktu terpendek untuk mencari lintasan itu dipertamakan, nah otomatis lebih cepat lagi. Oke, next menuju ke algoritma lift singkat. Ada diistilahkan lain adalah LOOK, LOOK, sampai permintaan teratas dan terbawah, tidak sampai ujungnya. Nah, jadi letak hulunya antrian tadi ya, letak hulunya 50. Nah, ini istilahnya dicari lintasan yang paling atas. Dari antrian kesekian ini, antrian ini itu lintasan yang paling atas itu berapa? Lintasan yang paling banyak. Nah, otomatis lintasan yang paling banyak adalah lintasan ke 98. Lintasan teratas dulu, kemudian lintasan terbawah. Nah, terbawahnya adalah 1. Dari 98 langsung ke 1. Nah, otomatis langsung dihitung. Dari 50 ke 98 itu adalah 48 lintasan. Dari 98 ke 1 itu 97 lintasan. Jika dijumlah, lebih singkat lagi, 145 lintasan. Nah, algoritma loop menjadi bisa lebih cepat lagi. Algoritma selanjutnya adalah si loop. Nah, sampai permintaan teratas dan terbawah, tidak sampai ujung, hanya dari bawah ke atas. Nah, contohnya ini, hulunya seperti ini. Hulunya 50, antriannya sama. Nah, sampai pertimbangan teratas, jadi si loop itu membaca dan menulis, read and write. Yang pertama itu dari hulu ke lintasan yang paling atas, yaitu 98. Nih, ke atas, kemudian yang paling bawah adalah 1, dan menuju ke ini tidak sampai ujung, hanya dari bawah ke atas, dari 1 ke 46. Jadi 46 itu adalah
lintasan yang paling dekat tapi arahnya dari arah yang paling bawah. Nah, misalnya ini ya, dari hulu menuju ke yang paling atas. Nah, karena yang paling atas 98, otomatis belum selesai, ada yang paling bawah menuju ke paling bawah adalah 1. Nah, karena letaknya hulu adalah di sini, maka dari yang paling bawah itu menuju ke lintasan yang paling dekat dengan hulu, yang dari arah yang paling bawah sini. Nah, karena yang paling dekat adalah 46, maka dia menuju terakhir adalah 46. Nah, kembali ke hulu lagi, tapi tidak sampai ke hulu ya, yang paling dekat dengan hulu. Dari hulu menuju ke yang paling pinggir 98, kemudian yang paling rendah adalah 1, kemudian menuju ke paling pendek dengan hulunya, seret gitu. Oh, yang paling dekat dengan hulu adalah 46 ini tadi, seperti itu. Oke, itu adalah si loop. Nah, jika dihitung dari 50 ke 98, 48 lintasan, 98 ke 1, 97 lintasan, kemudian 1 ke 46 adalah 45 lintasan. Nah, ini 190 lintasan. Jadi lebih lama lagi daripada yang loop tadi. Kemudian algoritma selanjutnya adalah algoritma scan sampai ujung bawah dan teratas. Nah, ini hanya ujung teratas dan ujung bawah. Jadi 50 ke 98, dari 98 ke 0. Oh, maaf. Ini sampai ujung terbawah dan teratas. Jadi bukan 98. Jadi teratas itu teratas dari disknya tersebut ya, maaf ya. Nah, jadi 50 itu ke 100. Jadi yang paling pojok adalah 100. Kemudian menuju ke yang paling bawah adalah 1. Nah, maaf. Nah, oke, jadi dari 50 ke 100 itu adalah 50 lintasan, dan dari 100 ke 1 balik ke paling dekat hulu, paling hulu itu adalah 99 lintasan. Jika dijumlah 149 lintasan. Oke, lumayan cepat. Kemudian ada lagi algoritma C-scan sampai ujung terbawah dan teratas hanya dari bawah ke atas saja. Nah, ini menuju ke sama yang tadi, jadi sama dari ujung ke atas, dari hulunya ke ujung ke atas adalah 100, kemudian paling bawah itu adalah ke 0 karena tidak mengakses 0, ini yang paling bawah ya. Kemudian menuju ke yang paling dekat dengan hulunya. Nah, ini 46. Jadi 48 lintasan, 100 lintasan, kemudian 46 lintasan. Jika di total 196 lintasan. Nah, apabila dibandingkan dari beberapa algoritma yang kita bahas tadi, ini ada perbandingan di mana lintasan yang paling cepat adalah lintasan ini. LS, lift singkat. Seperti itu. Gimana lift singkat tadi? Kita lihat lagi. Lift singkat tadi seperti ini. Maaf. Lift singkat mana tadi ya? Ini. Nah, dari yang paling ujung ke yang paling bawah, seperti itu. Tapi paling ujung antrian tersebut, bukan paling ujung dari disk tersebut. Oke. Dah. Nah, jadi yang paling cepat adalah yang lift singkat ini. Oke, kita menuju ke penyimpanan optik. Ya, tadi sudah menuju ke penyimpanan magnetik, sekarang penyimpanan optik. Fungsi dan jenis: menyimpan informasi dari komputer kemudian dimuat kembali ke komputer, bekerja secara optik melalui perbedaan pantulan cahaya. Biasanya terdiri atas ada CD, ada DVD. Ada yang dapat dibaca dan ada yang dapat ditulis dan dibaca, atau rewrite dan reread. Nah, prinsip kerja CD dan DVD adalah serupa. Kita menuju ke CD, compact disc, dan DVD. Terdiri atas kepingan yang dapat diputar dengan menggunakan sumbu. Jadi sama bentuknya kayak magnetik tadi, tapi ini terbuat dari logam yang dilapisi bahan magnetik ya. Seperti itu. Kemudian jalur penyimpanan CD-ROM berbentuk seperti spiral.
dari bagian dalam ke bagian luar seperti ini, spiral kayak obat nyamuk itu. Nah, hanya dapat dibaca kalau CD-ROM. Nah, pada jalur terdapat tonjolan dan lekuan. Nah, kalau misalnya kita perbesar dengan mikroskop itu ada ini. Jadi ini adalah CD-nya. CD-nya itu bahannya adalah polikarbonat plastik. Kemudian lapisannya ini ada tonjolan dan lekuan seperti ini. Nah, ada label, ada akrilik, ada aluminium. Nah, ini. Nah, label ini adalah label CD-nya. Biasanya ada apa ya? Ada CD, ada gambarnya, ada tulisannya, itu berada di lapisan yang label. Kemudian ada akrilik. Akrilik itu kalau misalnya kalian membeli CD yang masih baru, ya CD yang masih baru itu apa ya? Ada gilapnya. Ini adalah pelindungnya. Kemudian ada aluminiumnya, dari aluminiumnya ini. Nah, lakukan dan tonjolan pada CD-ROM seperti ini. Nah, ini adalah ukurannya 0, mikron, 1,6 mikron dan 0,6 mikron. Menjadikan bit 0 dan 101 atau bit 0 dan bit 1 itu 1 bait menggunakan 8 bit. Satu CD dapat menyimpan banyak bait, misalnya 783.216.000 bait. Ini satu CD. Penyimpanan informasi disimpan melalui lekukan itu adalah 0 dan juga bit atau tonjolan itu berupa 1 seperti itu. Pada lekukan tiada pantulan. Nah, ini sinar ya. Nah, kalau ada lekuan, otomatis dia tidak ada pantulan. Kalau pas ada tonjolan, nah dia ada pantulan. Set, mantul dia. Otomatis dia mempunyai nilai 1. Cahaya yang digunakan adalah cahaya laser. Kecepatan transfer data adalah 150 kilobit per detik. Kecepatan ini dijadikan satuan sehingga kecepatan transfer bisa menjadi 150 per detik, misalnya 48 kali 75 kali 48 kali adalah 48 kali 150, yaitu 7200 kilobit per second. Maksudnya itu 48 kali itu perputarannya, kecepatan baterainya lebih cepat lagi, 48 kali lebih cepat. Nah, gitu. Kemudian ada kapasitasnya itu ada 650 mega sampai 1 giga. Nah, kecepatannya ada 48 dan 75. Ada CD-RW. RW itu adalah rewrite, untuk kecepatan tulisnya sampai bisa menulisnya atau menulis laginya itu sampai 20 kali. Tulis ulang sampai 10 kali gitu. CD dan DVD kapasitasnya sekitar 7 kali penyimpanan CD. Jadi DVD itu lebih banyak penyimpanannya. DVD mengenal penyimpanan satu sisi dan 2 sisi serta 1 lapisan dan 2 lapisan. Kapasitas DVD antara 4,7 GB sampai 17 GB. Kalian kalau sudah pernah menemukan ada DVD 2 layer, jadi ada bisa dibalik seperti itu. Kan kalau kita membeli CD kan hanya satu layar ya, baliknya nanti depannya itu dibuat label. Nah, kalau DVD 2 layar itu ada, bisa di layar 1 bisa dibalik lagi layar 2 gitu. Nah, ini adalah sisi 1 ini. Kalau 2 layar atau 2 layar, 2 tampilan, 2 sisi itu sampai 17 GB. CD rekam dan baca. CD recordable, informasi dapat direkam ke CD tapi tidak dapat dihapus kalau CDR. Piringan rekaman dilaburi zat warna pekat cahaya. Zat warna itu tembus cahaya sehingga disandikan sebagai 1 bit ke 1. Jika dipanasi melalui cahaya dan frekuensi dan intensitas tertentu, zat warna itu menjadi buta atau tidak tembus cahaya sehingga disandikan dengan 0 atau bit 0. Dengan cara ini informasi dapat direkam ke dalam CD tersebut. Kemudian ada CD-RW, rewritable. CD ini dapat ditulis kembali sehingga isinya dapat dihapus dan ditulis kembali. Piringan dilaburi semacam bahan yang terbuat dari campuran perak, antimoni, tellurium, dan indium. Bahan ini dapat berbentuk kristal atau tembus cahaya, disandikan dengan 1, dan dapat berbentuk amorf, tidak tembus cahaya, dan disandikan sebagai bit 0. Jika dipanasi pada temperatur tertentu, bahan ini lebur. Ketika dingin, bahan ini menjadi berbentuk amorf atau disandikan menjadi 0. Nah, jadi bisa lebur, bisa
amorf atau bisa tidak tembus cahaya. Tetapi jika setelah lebur bahan itu didinginkan secara perlahan, maka bahan ini menjadi berbentuk kristal atau dihapus dengan cara ini. Jadi ketika penghapusannya itu dengan cara didinginkan. Jadi ketika dingin itu dia berbentuk kristal, otomatis dia mempunyai nilai berbeda. Seperti itu. Perekaman. Dengan sifat ini, rekaman dapat dilakukan melalui pendinginan biasa. Jadi itu cuma muternya biasa. Titik-titik melalui pendinginan biasa ini menjadi tidak tembus cahaya dan disandikan sebagai 0. Titik-titik yang tidak dipanasi tetap tembus cahaya dan disandikan menjadi 1. Penghapusan dilakukan dengan pendinginan lambat sehingga bahan di seluruh permukaan piring kembali menjadi kristal, yakni tembus cahaya. Jadi ketika penghapusan CD atau DVD RW itu dengan cara mendinginkan bahan di dalamnya, mungkin muter terus tapi tidak ada pembacaan sinar lasernya, seperti itu. Yang terakhir adalah solid state atau solid state storage. Fungsi penyimpanan solid state menyimpan informasi dari komputer dan kemudian dapat dimuat kembali ke komputer. Sama, penyimpanan berlangsung secara elektronik pada rangkaian listrik yang kecil. Ada beberapa solid state, ada smart, ada compact flash, dan ada memory stick. Semua menggunakan flash memory. Nah, ini ada smart card, ada memory stick, ada compact flash. Flash memory menyimpan solid state menjadi berdasarkan flash memory. Nah, flash memory terdiri atas rangkaian transistor yang berukuran sangat kecil. Nah, ini di dalamnya adalah rangkaian dari flash memory. Transistor control gate dan transistor floating gate dipisahkan oleh thin oxide layer. Hubungan floating gate ke word line harus melalui thin oxide layer. Nah, jika terhubung itu mempunyai nilai 1, jika terputus mempunyai nilai 0. Pemutusan hubungan melalui tunneling. Nah, tunneling fungsinya adalah menjadi bit line ketika diberikan potensial 10 sampai 13 volt. Kemudian floating gate mengeluarkan elektron, kemudian elektron terperangkap di thin oxide layer. Hubungan floating gate ke word line terputus, maka disandikan menjadi 0. Seperti itu. Penghubungan kembali, hubungan floating gate ke word line dibolehkan dengan menghapus elektron di dalam thin oxide layer. Penghapusan dilakukan dengan memberikan tegangan lebih tinggi pada floating gate sehingga arus tembus langsung ke word line. Sel sensor untuk membedakan terhubung atau terputusnya, jadi nilai 0 dan 1 digunakan adalah sel sensor. Jika saluran dari floating gate ke word line lebih dari 50% diartikan terhubung, dan jika kurang dari 50% diartikan terputus. Jenis flash memory. Flash memory ditentukan oleh jenis transistor yang digunakan. Ada NOR flash memory dan ada NAND flash memory. Ukurannya sangat kecil. Ini jadi jika dibandingkan dengan uang luar negeri, kalau misalnya dibandingkan dengan uang Indonesia itu uang 50, kalau enggak 500 perak, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pengelolaan alat input output yang bisa saya sampaikan. Jadi alat input output ini merupakan bagian dari komponen komputer, di mana di dalam pengelolaannya atau pengaksesannya itu merupakan ada antrian datanya, ada pengelolaan seperti itu ya. Oke, jika kurang paham silakan tanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.